Pupin bersaudara, dua gadis lugu yang membunuh majikannya dengan mencungkil matanya. Sebelum kita lanjutkan cerita mengerikan ini, bantu subscribe, like, dan komentarnya. Christine dan Lee Papin menghabiskan masa muda mereka di desa-desa sekitar Le Mans, Perancis Barat. Mereka diketahui memiliki jarak usia 7 tahun dan memiliki seorang kakak perempuan lain bernama Emilia. Putri tertua keluarga Papin itu diketahui memutuskan untuk menjadi biarawati setelah diduga diperkosa oleh ayah kandungnya. Christine dan Leah tumbuh dalam keluarga disfungsional. Mereka kerap menyaksikan kekerasan dan berbagai bentuk penganiayaan. Pernikahan kedua orang tua mereka sangat berantakan dan kondisi itulah yang kemudian juga mempengaruhi mental Christine dan Leah. Keduanya sempat menjalani terapi mental akibat trauma pasca perpisahan orang tua mereka. Setelah bebas dari terapi mental yang mereka jalani, Christine dan Leah kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Keduanya bersikeras untuk bekerja bersama dan tak mau dipisahkan. Pada tahun 1926, mereka menjadi pelayan di rumah seorang pria yang merupakan pensiunan pengacara di kota Le Mans, Rennes-Lancelin. Di rumah itu, Rene tinggal bersama istri dan seorang anak perempuannya. Christine Papin dan Leah Papin, dua gadis bersaudara yang secara sadis menyiksa majikan mereka hingga tewas. Peristiwa ini terjadi pada 2 Februari tahun 1933. Papin bersaudara merupakan seorang pelayan dari pensiunan pengacara bernama Monsieur Rennes-Lancelin. Rennes menemukan anak dan istrinya telah tewas. Mereka dibunuh dengan cara paling brutal yang pernah ada. Wajah mereka hancur dan bahkan bola mata orang-orang yang Rennes cintai itu dicungkil dan tak berada di tempatnya. Di rumah Rennes, kemudian kejahatan mengerikan yang menghantui Prancis terjadi. Papin bersaudara saat itu diwajibkan bekerja selama 14 jam sehari dan hanya libur setengah hari saja ketika akhir pekan tiba. Tetapi tepat pada 2 Februari tahun 1933, sebuah insiden mengerikan mengejutkan Rene, sang tuan rumah. Malam itu seharusnya Rene makan malam bersama dengan sang istri dan teman-teman di kediamannya. Sayangnya, ketika ia pulang, Rene menemukan seluruh lampu rumahnya padam. Ia hanya melihat secercah cahaya lilin yang nampak dari ruang tidur Papin bersaudara. Selain itu, seluruh pintu rumah juga dalam kondisi terkunci. Rene kemudian pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan agar bisa masuk ke rumahnya. Namun, setelah pintu terbuka, Rene menemukan anak dan istrinya telah tewas. Mereka dibunuh dengan cara paling brutal yang pernah ada. Wajah mereka hancur dan bahkan bola mata orang-orang yang Rennes cintai itu dicungkil dan tak berada di tempatnya. Sementara itu, Christine dan Leah ditemukan di dalam kamar mereka dalam kondisi telanjang bulat. Tanpa ragu, keduanya langsung mengaku sebagai pelaku pembunuhan dengan sangat tenang dan tanpa sedikit pun raut penyesalan di wajah mereka. Segera polisi mengumpulkan bukti alat pembunuhan berupa pisau dapur, palu, dan panci timah. Kerumunan besar orang berkumpul di ruang sidang pada September tahun 1933 menunggu putusan bagi Papin bersaudara. Hakim menyimpulkan bahwa Christine adalah dalang di balik pembunuhan tersebut. Ia diketahui terlibat perseteruan kecil antara istri Rene, Madame Lancelin, sebelum membunuh. Pengadilan juga menyimpulkan bahwa Lee, sang adik, hanyalah perpanjangan tangan kakaknya. Meski kesehatan mental mereka turut menjadi pertimbangan hakim, pengadilan memvonis Christine dengan hukuman mati. Sementara Leah mendapat keringanan karena hanya berperan sebagai kaki tangan kakaknya. Namun, tak lama kemudian, hukuman Christine diubah menjadi penjara seumur hidup. Christine kembali diterpa depresi dan mulai menolak untuk makan. Ia diketahui tak bisa menerima perpisahan dengan adiknya. Christine Papin lalu meninggal pada tahun 1937
dan Lia bebas dari penjara pada tahun 1941, Christine lalu menginstruksikan El untuk merobek mata Eloni. Anehnya, La melakukan persis seperti yang diinginkan kakaknya, mencungkil mata dengan tangan kosong. Sementara itu, Christine berlari untuk mengambil berbagai peralatan dari dapur, termasuk palu dan pisau. Mereka kemudian membunuh dan terus memutilasi tubuh majikan mereka selama sekitar 30 menit. Bahkan ketika mayat Eloni dan Genevieve terbaring tak bernyawa di lantai, mereka terus-menerus memukulinya. Darah pun berceceran di mana-mana. Setelah kejahatan brutal itu, kakak beradik itu segera membersihkan diri namun tidak kabur. Mereka justru mengunci dan menghalangi semua pintu dan mundur ke kamar mereka di loten.